Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika di kelas 6 SD, yaitu masih di bab 1 bilangan bulat tentang sifat-sifat operasi hitung dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Tentunya bersama Miss Agus Haryana Sari Tambunan. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran atau sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, kita ke sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti kebalikannya, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh, 6 tambah 2 sama dengan 2 tambah 6. Hasilnya itu sama-sama 8. 6 tambah 2, 8. 2 tambah 6, 8. Jadi kalau mereka dibalik tidak akan berpengaruh apa-apa, karena hasilnya tetap sama. Lalu bagaimana dengan yang positif dengan negatif? 12 ditambah negatif 5. Berarti dibalikkan, sama dengan negatif 5 tambah 2. Sama-sama hasilnya negatif 13. Jadi tidak ada perbedaan walaupun yang satu positif, yang satu negatif. Sama saja. Kalau soalnya hanya A tambah B, ya, maksudnya hanya ada 2 angka saja dan dijumlahkan. Langsung kita ke contoh soal. Ini ada di buku SPS ya, silakan kalian lihat. Yang A, negatif 15 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah titik-titik. Ayo, berapa jawabannya? Yang sudah tahu pasti langsung dijawab nih. Jadi jawabannya negatif 15 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah negatif 15. Jadi negatif 15 ini pindah ke sini. Lanjut, yang B, 24 ditambah 26 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Nah, ini dua-duanya kosong nih. Dua-duanya kosong. Berarti jawabannya 24 ditambah 26 sama dengan 26 ditambah 24. Lanjut, yang C, negatif 100 ditambah 50 sama dengan titik-titik ditambah negatif 100. Titik-titik ini ditanya. Kita lanjut yang B, sifat komutatif pada perkalian. Kalau yang tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Nah, sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, di mana nilai A dan nilai B merupakan bilangan bulat. Contoh, 4 dikali 2 itu sama dengan, maksudnya 2 dikali 4. Hasilnya sama-sama 8. Lalu 8 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 8. Hasilnya sama-sama negatif 56. Ingat bahwasanya negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Lanjut, negatif 250 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali negatif 250. Nah, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berarti kalikan saja 4 dikali 250. Kalian bisa menggunakan cara bersusun ke bawah atau cara pendek ke bawah. Jadi jawabannya adalah 1000. Contoh soal A, 125 dikali negatif 40. Berarti negatif 40 dikali titik-titik. Yang ditanya titik-titik ini. Berarti negatif 125 dikali negatif 40 sama dengan negatif 40 dikali 125. Berarti yang ditanya tadi yang ini, pindahkan ke sini.
Lanjut, B, 5 kali 26 sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan hasilnya ditanya nih. Kalau yang tadi yang A hanya ditanya pasangannya. Kalau yang B ditanya hasilnya. Nih, hasilnya yang ditanya. Lalu B, 5 dikali 26 sama dengan 26 dikali 5 sama dengan 130. Berarti hasilnya adalah 130. Next yang C, negatif 86 dikali N. N ini adalah yang kedua, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Berarti kalau yang tadi pertukaran, sekarang kita mengelompokkan. Sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Yang pertama, A, sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis di dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A tambah B tambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Nah, jadi bentuk pengelompokannya itu bisa diganti. Tadi di sini yang di dalam kurung adalah A tambah B. Si C berada di luar. Namun sekarang si A-nya berada di luar. Lalu yang di dalam kurung adalah B tambah C. Ya, ini yang dimaksud dengan si pengelompokan, yang di dalam kurung itu dikelompokkan. Bisa nggak Miss B ditambah dalam kurung A tambah C? Bisa. Ya, bisa Miss jawab bisa. Lanjut. Sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan tiga bilangan contoh soalnya yang pertama. Nah, ini lebih banyak lagi nih contoh soalnya nih. Soalnya itu adalah 40 ditambah negatif 30 ditambah titik-titik. Nah, ini yang ditanya, titik-titiknya yang ditanya. Sama dengan 40 ditambah negatif 40 tambah 56. Yang sudah ada di sini ada berapa? Ada 2, 40 dan lanjut yang B, sifat asosiatif pada perkalian. Nah, sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis A kali B dalam kurung kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C, di mana nilai A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Atau bentuknya bisa seperti ini ya. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi yang dimaksud pengelompokan itu yang ada di dalam kurung. Contoh, 5 dikali buka kurung 2 dikali 8. Berarti pengelompokannya bisa ditukar menjadi pengelompokannya bisa diganti menjadi 3. Sifat distributif, yaitu sifat penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, bukan perkalian terhadap pembagian, tidak ada, salah. Yang pertama, A, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi, bentuknya itu dapat ditulis seperti ini. A dikali B dikali dalam kurung B tambah C. Maka, dipisahkan B tambah C ini berarti maksudnya A dikali B ditambah A dikali C. Ini yang dimaksud dengan penyebaran. Disebarkan mereka lagi, diluaskan mereka lagi. Berarti maksud dari A kali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh, 10 kali 2 tambah 5 sama dengan
Nah, 10 dikali 2 ditambah 10 dikali 5. Kita lanjut yang B, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, bentuknya itu seperti ini. A dikali B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Di mana nilai A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh A, 30 dikali 22 dikurang negatif 7. Berarti yang dikelompokkan adalah si 22 dikurang negatif 7. Kita lanjut yang D, operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi bentuknya itu bercampur. Yang pertama, aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat sama dengan aturan pada operasi hitung campuran bilangan cacah, yaitu seperti berikut. Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Lalu yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Contoh soal yang pertama, kita ke peraturan yang operasi hitung yang berada dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal yang pertama, negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurang negatif 5. Jadi nak, yang di dalam kurung ini yang kita kerjakan dulu, yaitu si 50 dikurang negatif 5, karena di sini ada ada penjumlahan dan ada pengurangan. Berarti nah, ini yang dikerjakan dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Lalu negatif 25 ditambah 55. Hasil dari 50 dikurang negatif 5 itu adalah 55. Langsung saja kita tambahkan negatif 25 ditambah 55 hasilnya 30. Lanjut yang kedua, negatif 124 dikali dalam kurung 500 dibagi 50. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti negatif 124 dikali 10. Karena 500. Kita lanjut contoh soal aturan yang kedua. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, maksudnya seperti ini ya nak. Jadi dalam satu soal itu ada penjumlahan dan pembagian, atau ada perkalian dan penjumlahan, atau bisa jadi ada keempatnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Maka yang kita kerjakan yang terlebih dahulu adalah si negatif 100 dibagi 5. Pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 400 dikurang negatif 20. Karena negatif 100 dibagi 5 hasilnya negatif 20. Ingat, kalau berjumpa dengan tanda negatif lalu ada tanda pengurangan berjumpa dengan tanda negatif, langsung saja kita buat tanda tambah. Langsung saja kita jumlahkan mereka, maksudnya berarti 400 tambah 20 sama dengan 420. Lanjut. Yang kedua, negatif 75 dikali 3 ditambah negatif 25 dibagi negatif 5. Kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Negatif 75 dikali 3 hasilnya negatif 225. Lalu negatif 25 dibagi negatif 5 hasilnya 5. Maka negatif 225 ditambah 5 sama dengan negatif 220. Yang ketiga,
2 dikali negatif 75 ditambah 250 dikurang dalam kurung 300 dibagi negatif 6 tutup kurung. Nah tuh ada pengelompokan dalam kurung. Berarti kita kerjakan si 2 kali negatif 75 dan si 300 dibagi negatif 6. Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. 2 dikali negatif 75 hasilnya negatif 150 ditambah 250 karena 250 ini tidak punya pasangan perkalian dan penjumlahan, dia hanya punya pasangan penjumlahan dan pengurangan, maksudnya di kanan kirinya ya nak. Lalu dikurang dengan 300 dibagi negatif 6 hasilnya negatif. Kita lanjut contoh soal aturan yang ketiga. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Contoh soal yang pertama. Nah, maksud itu seperti ini ya nak. Dia hanya penjumlahan dan pengurangan, namun dia lebih dari 2 angka atau 2 bilangan. Misalnya ini 3 bilangan. Mungkin nanti juga ada yang 4 bilangan. Namun dia hanya penjumlahan dan pengurangan. Jadi langsung saja kalian kerjakan dari yang paling kiri dulu baru ke kanan. Jadi 75 ditambah negatif 100 itu negatif 25. Lalu dikurang dengan negatif 20. Maka hasilnya negatif 25 ditambah 20 sama dengan negatif 5. Yang kedua, negatif 25 dikali 16 dibagi 40. Kita kerjakan dulu dari yang paling kiri baru ke kanan. Negatif 25 dikali 16 itu negatif 400. Lalu dibagi dengan 40. Hasilnya negatif 10. Untuk cara pencarian cara mencari hasil pembagian kalian sudah belajar ya. Jadi kalian silakan cari sendiri bagaimana untuk mencari hasil pembagian. Yang ketiga, 28 dikali dalam kurung 34 ditambah 26 tutup kurung dibagi 34 dikurang 14. Nah, kalau begini gimana, Miss? Dia ada di dalam kurung, tapi dia tambah, Miss. Ada juga yang dalam kurung tapi dia kurang. Kita harus gimana? Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 28 dikali 60 dibagi 20. Kalau sudah seperti ini, nah ini 34 tambah 26, 60. 34 dikurang 14, 20. Kalau sudah seperti ini bentuknya, langsung kerjakan dari kiri ke kanan. Berarti sama dengan 28 dikali 60, 1680. Dibagi 20. Baik anak-anak Miss, sampai di sini materi bab 1 bilangan bulat kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke WA grup, ke WA pribadi Miss. Maksudnya mohon maaf ke WA pribadi Miss ya. Silahkan ditanya jika ada yang tidak paham. Terima kasih atas waktunya hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bye-bye semua.